Hai guys, gue baru balik olahraga nih. Cuman kebetulan hari ini banyak banget yang nanya mengenai Astel and Kern SI 300. Em, Sebetulnya ya I've been wanting to make a review video, tapi ya memang waktunya memang males, waktunya juga lagi kerjaan juga lagi banyak, jadi ya belum sempet. Cuman hari ini kebetulan hari Minggu, mau keluar juga habis olahraga capek, udah di rumah aja. Jadi akhirnya gue mau coba bikin review mengenai ini nih, Astel and Kern. Jadi gue akan bagi mengenai desainnya dulu, kemudian user interface, terus kemudian soundstage. Ya gue udah bikin beberapa catatan nih dari pemakaian gue. Ini gue udah pakai hampir setahun ya. Gue beli itu bulan Oktober, sekarang bulan Juni, jadi udah hampir setahun gue pakai ini. Jadi ya gue udah bisa lah, memberikan review terhadap DAP ini. Jadi ini bentuknya kalau pakai leather case-nya. Ini leather case-nya dapat dari box-nya ya. Jadi kalau beli itu dapat leather case-nya. Ini di by Estel Kern, materialnya kulit. Cuman gua tuh termasuk suka warna-warna vibrant. Ya, tapi kalau misalnya orang suka hitam ya suka. Karena gue tuh lebih prefer warna-warna kayak kain atau apa yang warnanya hijau, em, biru atau kuning. Kan kakaknya nih SP3000 tuh warnanya kuning. Nah, ini warnanya hitam. Di sini ada ini tombol ya, play, forward, sama uh, track sebelumnya. Ini ada tombol buat on and off. Ini jacknya, balance, ya dilihat aja sendiri. Ini dialnya, ini warnanya berubah-ubah sesuai dengan tipe audionya. Uh, Berubah-ubah, gue nggak hafal. Ada hijau, ada purple, ada merah, sama ada ungu. Kalau nggak salah ungu itu buat high res ya, atau flag, lupa gue. Pokoknya ada 4 warna. Dan awalnya gue sempat bingung kalau ngebuka tuh seperti apa. Cuman ngebukanya tuh gini, ini slotnya kita buka gini, terus ngeluarinnya tuh yang mesti diginiin pelan-pelan. Nah, ini bayangannya ada tisu guys. Gue naruhin di tisu, nggak apa-apa lah ya, males gue. Nah, ini dia desainnya itu kombinasi antara aluminium sama stainless steel. Nah, ini tema tema ininya tuh curve, namanya tuh stream. Jadi kayak aliran sungai itu, stream. Jadi kayak flowing gitu loh. Ini USB-C, ini buat micro SD card. Ini power button sama tombol sebelum dan sesudahnya. Ini dimensi layarnya tuh 5,4 inch. Dan gue sih sebenarnya suka sama desain ini. Cuman teman-teman perhatiin deh, ini dia tuh di sini ada melengkung nih ya. Jadi kalau misalnya kalau posisi berdiri seperti ini, itu sebetulnya ini tuh bener-bener melengkung. Jadi kayak mungkin buat orang dengan OECD, gue mungkin ada sedikit OECD-nya gitu ya. Jadi ini nggak lurus banget nih, nggak lurus, tapi di sini tuh melengkung maju, jendol. Ini jendol nih. Jadi kurang simetris aja. Tapi jadi mungkin di sini ada bump gitu, ada jendol gitu untuk menimbulkan efek ininya, streamnya itu ya. Tapi dia ada jendol tuh, kelihatan nggak? Tuh jendol tuh. Ini jendol. Terus di sini melekuk ke dalam, jadi kayak masuk ke dalam. Di sini keluar sedikit. Jadi ini rata, ini masuk ke dalam, ini jendol. Jadi gitu cara dia bikin streamnya.
Ini bunyinya enak ya. Satisfying. Coba kita ganti lagu ya. Ini kan warna merah nih. Coba gue ganti lagu nih. Nah, itu warna hijau. Ini gue lagi make FLAC 24 bit warna hijau. FLAC 24 bit warna hijau. Terus kalau misalnya gue ganti lagu lain lagi, misalnya sebentar ya. Nih. Tuh berubah warna lagi. Warna biru ini lossless. Gue nih pakai dari Apple Music nih, lossless warna biru. Jadi berubah-ubah warna ya. Overall UI-nya itu snappy, cepet, lebih cepat ya dibandingin SP2000 atau generasi sebelumnya. Dia tuh lebih snappy, lebih cepat perpindahannya. Tuh, lebih cepat. Ini bawaan dari Astral Kernel-nya. Jadi di sini ada beberapa menu. Misalnya sorry, tangan gue lagi agak ini nih. Nah, terus kalau ini yang gue install di dalam SD card ya. Tapi gue juga pakai Apple Music. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman suka yang lebih ini lagi, Tidal ya. Cuman gue Apple Music udah oke lah menurut to my taste. Ini Apple Music. Tuh library-nya. Ini ada beberapa yang udah gue downloaded. Ini gue udah download ya. Jadi gitu. Jadi secara UI sebetulnya dia snappy, tapi gue tuh ada sedikit komplain mengenai ini kalau misalnya gue lagi download Apple Music. Jadi kalau gue download Apple Music, dia tuh kurang responsif. Jadi misalnya ya, gue contohin aja, misalnya gue mau download apalah gitu, gue mau download new group band, terus gue mau download, terus pas gue download itu dia suka dipencet berkali-kali baru dia ngedownload. Jadi kayak memang sebetulnya Astral Kern itu dia kan sebetulnya kan Android tertutup ya, semi tertutup ya. Gue nggak begitu ngerti, cuman memang kalau misalnya untuk third party app kayak Apple Music, Tidal, YouTube, gue jarang pakai YouTube di sini sih. Dia sedikit agak laggy. Jadi lu download tuh lu mesti pencet berkali-kali lambang downloadnya sampai akhirnya dia download. Terus ini kalau lagi dipakai buat download ini panas nih. Ini panas. Dengerin musik ya sebetulnya kalau dengerin musik itu lebih ke hangat cenderung ke panas. Ya itu kalau udah dengerin musik 1 jam 2 jam. So far seperti itu. Gue berharap karena gue tuh termasuk yang suka antara nyimpen musik di SD card ataupun kadang ada beberapa musik baru yang gue memang belum sempet cari file 16 bit atau 24 bitnya, ya gue lebih prefer gue cari file-file high res di Apple Music gitu ya. Jadi gue tuh pengennya tuh kalau misalnya untuk Apple Music atau Tidal itu dia tuh lebih responsif, lebih snappy. Jadi kalau untuk UI interface-nya dia udah snappy karena ini kan generasi terbarunya dari Astral kan, tapi untuk third party app kayak Apple Music tuh dia masih kurang snappy kalau menurut gue. Terus jadi gue itu dulu itu sempet mau beli SP3000. Jadi SP3000 tuh
yang gue tangkap ya, SP3000 itu yang gue inget ya, itu gue nyoba SP3000 hampir mirip sama ini, cuman dia itu soundstage-nya lebih luas. Soundstage-nya lebih luas. Dan sebetulnya eh, genre musik gue tuh, basis gue tuh di rock music. Jadi gue suka musik-musik cepat, tapi gue tuh juga penikmat vokal. Gue tuh penikmat, gue tuh senang technicalities. IM gue tuh yang sering gue pakai itu V16, V Audio V16, karena V16 itu kan detail banget kan, detail banget V16 itu. Jadi gue juga mencari, ya ini karakter, ya ini preferensi gue sih, gue lebih seneng denger musik tuh secara detail gitu loh. Jadi ketika gue dihadapkan dengan pilihan SP3000 yang soundtracknya luas, tapi karakter suaranya kurang lebih sama seperti SE300 dengan harga SE300 yang lebih murah, ya gue ambil SE300. Plus SE300 itu dia tuh lebih eh, pure, karena ini kan make apa, make R to R. Jadi dia itu, ini merupakan produk pertamanya S2 Kern yang nggak make AKM atau Cirrus. Kadang kan gue dulu sebelumnya pakai Vio 11 Plus LTD ya, yang limited edition. Itu kan dia pakai AKM. AKM itu kan lebih ke warm ya, lebih ke apa ya, bass gitu, lebih ke hangat gitu loh. Dan ya setelah gue, maksudnya gue tergolong baru di dunia audiophile, dan setelah gue menekuni hobi ini, preferensi musik gue tuh, gue seneng untuk apa ya, gue merasakan kenikmatan tuh kalau misalkan gue denger lagunya Julio Iglesias. Itu tuh ya suaranya tuh, aduh, itu suaranya tuh bener-bener deh. Atau misalnya Sydney Christmas, juara Britain Got Talent 2024, itu dahsyat itu suaranya dahsyat banget itu. Jadi gue tuh seneng IEMs dan dub yang bisa mengamplify separasi dengan jelas, terus membuat gue bisa melihat musik itu secara menyeluruh gitu loh. Jadi itu preferensi gue, makanya akhirnya gue memilih untuk beli SE300 dibandingkan SP3000, karena secara, tentunya secara karakter suara berbeda, tapi ya itu yang gue inget banget, itu soundstage-nya lebih luas di SP3000, dan di sini memang lebih sempit, tapi apa yang gue cari itu ada di SE300. Nah, terus masalah soundstage sebetulnya nggak masalah juga, karena dia ini ada dual M, sama ada oversampling sama non oversampling. Gue udah bikin catatan karena gue takut lupa ya. Jadi kalau misalnya lu mau contohnya, misalnya kita ke setting, wait, mana ya? Jadi sebetulnya apa sih dual M itu? Nah, jadi di sini nih, ini ada high gain sama normal gain. Gue seneng ya, itu karena gue seneng apa, denger musik secara menyeluruh, gue taruh di high. Dan ini ada dual M-nya ya, bisa kelas A sama bisa kelas AB. Nah, alasan gue beli SE300 itu ada di kelas E. Kelas E itu, gue udah bikin catatan ya. Kelas E itu menurut gue ya, kalau dibanding-bandingin selama pemakaian gue kurang lebih 7-8 bulan ini, dia tuh lebih sedikit distorsi, dia tuh memberikan natural sound, lebih powerful, dan dia tuh lebih memberikan sensasi yang emotional, sensasi yang intimate. Jadi gue tuh tipe yang bisa denger musik rock, tapi gue tuh juga lebih cenderung menikmati musik-musik kayak Alicia Keys, eh, siapa, Lindsay Lohan, lupa lagu namanya siapa. Pokoknya jadi gue seneng. Tapi karena memang dia tuh lebih powerful, dan juga ini ya,
maka dia tuh lebih boros baterai kalau kelas E. Dan kelas E itu memang ya untuk jazz, untuk vokal itu di kelas E tuh. Nah, kalau kelas AB itu ada distorsinya. Kalau lu range against the machine, nah itu mainnya di kelas AB itu ada distorsinya. Kemudian lebih lebih dinamis dan lebih fun, lebih cepat, hentakannya tuh lebih cepat gitu loh, transitionnya lebih cepat. Nah, longer battery life di kelas AB, dan ini cocoknya buat rock musik, metal, EDM, AB. Cuman karena memang gue beli ini SE300 itu karena memang untuk R2R-nya, dan memang untuk peruntukannya gue pengen denger analog music, pure sound gitu. Gue taruh di kelas AB, kelas A ini. Nah, terus ini ada kombonya nih, ada kombonya lagi yaitu oversampling sama non oversampling. Dia tuh di sini nih. Nih. Jadi lu bisa pilih. Ini gue pilih non oversampling karena again gue pengen menikmati analog dan memang karakter dari R2R. Ini lu lihat di sini nih. Gue bacain ya. When an OS is selected, you can enjoy the original sound quality of the R2R deck. Nih. Memang tujuan gue beli SE300 kan itu untuk menikmati R2R decknya ya, karena gue udah pernah nyobain pakai EKM, gue udah pernah dengerin Cirrus. Gue kurang cocok sama Cirrus. Gue kalau misalnya yang tradisional gue lebih cocok ke, kalau Sigma Delta deck itu gue lebih cocok ke EKM. Tapi gue pengen lebih pure, lebih analog, makanya gue beli SE300. Nah, antara NOS sama oversampling ya. Nah, oversampling itu lu ada digital processing. Jadi kalau misalnya concern gue tadi adalah gue pengen SP3000 supaya soundset lebih luas, lu bisa pilih di sini nih, di oversampling. Karena di oversampling itu iya sih, dia tuh lebih soundsetnya lebih luas sedikit dibandingkan yang NOS. Tapi gue pilih NOS karena ya again ini kan merupakan unprocessed ini ya audio ya, jadi lebih pure sound, lebih natural. Nah jadi ya combo yang gue pakai adalah NOS non oversampling, sama tadi amplifiernya gue pilih kelas A high gain. Ini gue mau nunjukin sekilas menu dari menunya SP300 ya. Gue juga pakai ini buat di mobil. Jadi gue pakai di mobil, terus gue connect ke Bluetooth. Nah, yang gue sayangin sekarang itu ada teknologi baru namanya Bluetooth adaptif ya, kalau salah. Bluetooth lossless. Dan itu belum semua DAP ada Bluetooth lossless. Dan ada TWS yang udah pakai teknologi kodek Bluetooth lossless itu, si Sennheiser Momentum True Wireless 4. Dan itu bener-bener kita nirkabel tanpa kabel, tapi kualitas suaranya itu ya bener-bener lossless. Jadi gue pengen beli si Sennheiser Momentum True Wireless 4 itu. Terus ya ke depan hopefully adalah mulai bermunculan DAP yang mendukung kodek Bluetooth lossless itu. Jadi bagus tuh untuk pakai Bluetooth connect ke TWS ataupun ke mobil. Nah ini untuk gue pakai ke mobil, gue pakai koneksinya Bluetooth. Untuk kabel gue belum punya kabelnya, jadi gue memang pakai Bluetooth, dan so far gue pakai Bluetooth connect ke mobil itu lumayan gampang ya. Pairingnya gampang, dan ya suaranya ya standar lah, karena gue juga nggak main audio mobil ya, standar. Tapi ya maksudnya nah dulu gue pakai Vio M11 itu untuk koneksi ke mobil tuh susah. Jadi gue sangat appreciate ini si Astro Ncon SE300 di connect ke mobil itu lebih gampang banget. Pokoknya begitu pairing langsung udah bisa nyala aja. Jadi gue sangat appreciate itu.
Nah, udah itu aja sound signature. Jadi kesimpulannya setelah gue pakai 7-8 bulan, sound signature-nya itu menurut gue analog. Karena settingan tadi yang gue buat, gue pakai NOS sama kelas E, jadi memang yang gue kejar tuh organic soundnya, pure analog. Separasinya oke, holographic. Kemudian oh ya, ini dark background ya, nggak ada hiss gitu, nggak ada. Ini bener-bener dark background. Vokal maju, intimate, which itu yang gue cari. Jadi komplement dengan mengamplify V-Audio V16 gue, intimate. Terus nggak banyak kolorasi ya, kayak AKM atau ESS itu kan ada yang lebih cenderung ke warm atau lebih ke pedas. Timbernya oke, jadi ya so far untuk sound gue suka nih sama SE 300. Terus terang saat ini gue kepikiran untuk SP 3000T karena gue juga pengen pakai tube gitu ya. Cuman kayaknya dalam kurun waktu setahun oleh brand yang sama, teknologinya tuh belum begitu banyak yang berkembang. Gue pengen mungkin ya tahun depan apa 2 tahun lagi ketika DAP itu udah ada Bluetooth lossless, kemudian mungkin untuk third party app-nya si Astro Ken kayak Apple Music tuh lebih smooth, itu akan lebih worth it sih untuk upgrade. Sekarang so far gue ngerasa gue udah cukup puas sama SP300, ya mungkin ini akan gue pakai ya 2 tahunan sampai nunggu penerusnya SP3000 apa SP3000T. Gue sih pengen tube sih, tapi ya kita lihat nanti. Gitu aja so far ya. Mungkin ke depan gue pengen nambah IM. Rata-rata koleksi IM gue ya so far sih yang lebih gue suka ya V16. Gue ada U12T, cuman U12T menurut gue agak playing safe gitu loh, kayak ya play safe gitu loh menurut gue. Nah, gue lagi nimbang-nimbang pengen ganti Raven sih atau Radon, tapi we'll see lah. So far itu SE300 yang menurut gue oke. Kalau lu pecinta vokal, lu suka organic sound, lu suka pure sound, ini oke banget. Dia lebih kecil dibandingin SP3000, jadi ya tidak se-pocketable SR35, tapi ya oke lah, setangan, lebih pocketable, nggak terlalu berat juga. Kalau ditaruh di tas ya oke. Kalau misalnya SP3000 itu lebih berat, lebih besar, lebih dan gue berharap generasi penerusnya Aslankan itu lebih, desainnya tuh lebih oke. Menurut gue tuh SP2000 itu desainnya oke banget tuh, lekungannya terus belakang keren ya. Kalau ini kan boxy aja kan, semuanya tuh boxy. SE300, SP3000, SP3000 semuanya boxy kan, kotak-kotak. Kayaknya emang lagi zamannya kotak-kotak ya, kayak Samsung S24 Ultra, iPhone 15 semuanya kotak-kotak. Oke, gitu aja. Sorry buat teman-teman yang memang udah banyak yang nanya, baik WhatsApp, di Facebook, apapun di YouTube, yang mana bro impresinya. Agak-agak malas bikin impresi karena memang kerjaan lagi banyak, lagi ya begitulah, lagi mencari kesibukan sana sini. Gitu aja guys, thank you so much.